Kemungkinan besar abang, saya dengar informasi bisa jadi ketua DPC PAN kalau saya tidak salah. Cuman begini, ada juga isu selain menjadi seorang ketua DPC, ya mungkin terkait dengan beliau-beliau tadi, saya dengar katanya dijagokan oleh Abang Ayo untuk jadi wakil bupati Kabupaten Ende untuk Pilkada 2024. Opini-opini sih ya. sudah bergulir. Terus saya kan tanya, apakah patut nggak saya ini masih banyak yang bagus-bagus. Ibarat ini kan kita tunggu di persyuting. Kita kan mau maju kan saya pihak perempuan. Atala emaik sudora teo rambu wajah harus asik. Ya kan. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi MSPR di Millennial Spirit Channel, podcast Positive Room. Kayaknya hari ini saya kedatangan bintang tamu lagi. Salah, sebenarnya ini jadi narasumber sebenarnya. Jadi narasumber bersama abang saya yang memang kayaknya sudah habis pemilu, balihonya masih banyak juga ini kayaknya masih ada di Kabupaten Ende. Tentunya ada maksud lain, jadi sengaja saya datang untuk mengundang berbicara apa sih maksudnya ketika selesai pileg kemarin. Masih ada juga baliho dan juga ada juga di media-media masih terpampang foto jelas abang. Jadi mungkin malam ini saya ada sedikit sedikit cari-cari informasi gitu abang. Abang ini langsung saja mungkin saya perkenalkan Sobat Milenial dengan Abang Damran Baleti. Mungkin kemarin banyak sering tahu ya, sering melihat atau sering mengenal beliau, mantan anggota DPR juga periode 2009-2014 dari Partai Hanura kalau saya tidak salah. Kemudian kemarin terakhir juga sempat ikut pileg dari Partai PAN. Biasa orang juluki dengan bola 9 kalau saya tidak salah, nomor 9, jadi juluki dengan bola 9. Biasanya tidak asing lagi kalau kita lihat baliho yang rapi, yang paling gagah, yang harus cet semuanya ya. Inilah Abang Damran. Jadi mungkin saya langsung perkenalkan Sobat Milenial dengan Abang Damran. Silakan Abang mungkin bisa perkenalan dengan teman-teman Millennial Spirit. Baik, terima kasih para Millennial Spirit. Kehadiran saya malam ini ya sesuai pertanyaan tadi bahwa kok pemilu sudah selesai masih ada gambar-gambar. Artinya begini, ya hidup kan dibikin semarak saja, dibikin hidup, bahwa milenial sekarang juga butuh pembelajaran bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan ini harus semangat terus. Terus kedua, beliau masih naik karena momentum Ramadan itu pas bertepatan KPU berketok palu. Jadi kelihatannya suasananya jadi pertanyaan orang, kok sudah kalah? Dalam politik tidak ada yang kalah. Politik tidak ada yang kalah menang. Kalau kursi itu ya itu biasa. Tapi yang penting semangat politik itu tidak boleh berakhir sehingga kehidupan politik tetap berjalan, demokrasi itu tetap diusung, dijaga dengan baik. Begitu kira-kira. Ini abang, ini Sobat Milenial sudah dengar ya, ini ada sedikit penjelasan dari beliau terkait dengan kenapa sih seperti itu. Cuman abang ini, kalau saya boleh tanya dengan abang ini kan salah satu kader PAN ya sekarang ini yang mungkin paling dekat dengan Abang Ahmad Yohan. Minta maaf ya kan Abang Ayo ini kan ya DPR RI ya. Jadi kemana-mana sekarang beliau juga sudah ditunjuk jadi ketua DPW. Ada kemungkinan langkah-langkah yang akan diambil oleh Abang Ahmad Yohan untuk abang selesai pileg? Terima kasih. Beliau adalah kader muda dari NTT, dari Flores, bahkan dari Ende. Beliau begitu, kalau bahasa ustadznya itu tawadu, keteladan, masih muda tapi elegan. Kita sebagai yang lebih tua, lebih umur, tidak salahnya. Saya rasa patut kita banyak menyadur bahwa kesantunan itu saya anggap luar biasa. Sehingga beliau meminta saya bergabung dengan PAN. Saya pikir sebatas caleg, ternyata bergulir. Ya, sebagai politisi, sebagai kader ya didorong soal gimana ke depan. Kan kontesnya, ruangnya berbeda. Tapi hari ini sebagai kader harus patuh. Dan beliau itu dia tidak mempertontonkan bahwa saya ini ketua DPW loh, saya ini anggota DPR RI.
Dan itu yang perlu kita teladani. Walaupun kita lebih tua, teladan yang muda kan saya rasa tidak perlu apa ya, gengsi lah kira-kira begitu. Oke, Abang, ini kan terkait dengan Partai PAN ya, karena Partai PAN. Saya melihat berapa kali kan Abang begitu dekat dengan, kenapa saya sebut Abang Ayo, karena Abang Ayo sekarang posisinya juga sebagai Ketua DPW ya, DPW PAN NTT, dan juga anggota DPR RI. Ini sangat melekat dengan PAN sekali, beliau ini memang PAN sekali, kader PAN. Kemungkinan besar Abang, saya dengar dengan informasi bisa jadi Ketua DPC PAN kalau saya tidak salah. Alhamdulillah. Karena politik ini kan tidak pernah mati ya. Kita kan tidak pernah kalah. Berpolitik itu tidak ada istilahnya kalah. Kalau kemenangan bersama. Walaupun Abang tidak lolos sebagai anggota DPR Kabupaten, tapi secara partai kita kemenangan bersama dapat 1 kursi. Tapi adakah isu bahwa kemungkinan besar Abang akan jadi ketua PAN Kabupaten ini? Alhamdulillah malam ini ada berita yang cukup gembira ini. Luar biasa nih. Tapi sekali lagi sebagai seorang kader sudah siap bergabung. Siap segalanya jika diembankan, dikasih amanah. Bismillah. Oke. Bismillah. Tapi ini jawabannya sangat apa ya? Bagi saya jawabannya sangat biasa, sangat natural. Tapi tidak apa-apa. Cuman begini, ada juga isu selain menjadi seorang ketua DPC, ya mungkin terkait dengan beliau tadi. Saya dengar katanya dijagokan oleh Abang Ayo untuk jadi wakil bupati Kabupaten Ende untuk Pilkada 2024. Luar biasa. Hal itu pernah didengungkan, bahkan didiskusikan di internal. Secara pribadi, jujurlah kita kaget. Kaget, manusiawi sekali itu. Kenapa harus saya? Kan masih banyak lain, kader-kader lain ada. Beliau melontarkan bahwa Pak Damran pantas dan layak. Jawaban itu ya sebagai kader sekali lagi. Kita tidak bisa berkata-kata lebih banyak. Oke. Jadi memang sudah secara prinsip di dalam PAN sendiri sudah deal ya untuk mengusung Abang Damran untuk jadi ya calon lah atau ya lah yang diusung dari Partai PAN lah kalau ada yang meminang begitu misalnya. Ya. Sudah boleh dikatakan seperti itu. Jadi buat sobat milenial juga yang mungkin dekat atau tim sukses dari calon bupati ya, saya sedikit mengiklankan ini ada calon wakil bupati kalau memang dilamar ya, silakan. Tapi Abang, ini ada plus minus itu kan kita kalau sudah siap menjadi seorang pejabat publik otomatis kan kritikan atau gosip atau isu miring terhadap kita pasti banyak juga. Apalagi ini kan saya juga banyak terakhir dengar juga Abang Damran nih sudah kalah di pileg, ini mau maju lagi wakil bupati, ini bagaimana ini apa gitu. Jadi kira-kira ganggu konsentrasi atau seperti apa, atau memang ini kesempatan ini apa orang Jawa bilang apa aji mumpung atau apa, atau memang ada memang didorong oleh partai, memang punya kemampuan untuk bisa. Satu sisi sebagai seorang politisi konsekuensinya itu ya harus menerima itu, bahwa kritik itu jangan melihat negatifnya. Bagi saya prinsipnya itu sangat positif, merupakan vitamin, membuat kita mawas diri, bahwa sebagai politisi, sebagai masyarakat ya harus terima itu. Dan saya rasa kritik itu masih konteksnya positif. Ya orang kalah kok, tapi karena tidak terbiasa budaya kita kalau kalah selesai. Karena dalam politik tidak. Jadi kita tetap mempertontonkan perilaku politik kita, fungsi kita sebagai masyarakat, sebagai politisi bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi orang-orang. Jadi ini kalau saya mendengar statement dari Abang Damran, saya mengingat Bapak Prabowo Subianto. 4 kali maju, 3 kali kalah terus, dan yang keempat baru bisa menang. Jadi tidak ada kalah dalam politik. Ketika jatuh bangun lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jadi semua kesempatan selalu menjadi ajang kita untuk bertarung. Abang, saya ini lebih ke masalah, lebih ke detail lagi. Kira-kira apa sih kelebihan Abang Damran yang bisa ditawarkan, dalam tanda petik yang bisa ditawarkan oleh Abang Damran untuk menjadi seorang wakil bupati? Kelebihan sih ya mungkin masyarakat atau publik yang tahu. Kalau kekurangannya ya manusiawi, terus apa yang bisa dijualkan, saya adalah komitmen. Saya tahu mana punya saya, mana punya rakyat, mana punya pribadi, harus dipilah-pilah. Karena kita milik publik.
Konsekuensi terjun di politik itu ya berkritik. Yang punya kerja buat orang banyak. Jangan kita sekali-sekali tanya apa yang kita dapat, tapi apa yang kita persembahkan bagi kehidupan. Oke. Ini juga ada, kita cerita-cerita sedikit terkait, biar juga sobat milenial juga sering, juga banyak dengar lah. Ini bukan jadi konsumsi di area tertentu tidak, tapi ini terbuka terkait pilkada di ND itu kan sering dibicarakan bahwa kalau maju di ND, kalau KI mungkin ya bukan masalah agama, bukan, tapi ini masalah memang kita mencari kemenangan ini karena faktor kemenangan, karena mungkin kita harus bisa mendorong kader yang mungkin wakil bupati dari I, karena itu sudah sering terbukti ya kalau ketika I jadi wakil bupati kemungkinan besar. Nah ini kan ada juga calon-calon wakil bupati dari teman-teman kita, keluarga kita yang muslim itu ada juga selain abang. Saya juga sering dengar Awaludin, terus sering dengar juga bapak yang ada sih, ada beberapa tokoh yang mungkin bisa disebutkan namanya. Nah, kira-kira menurut abang konstelasi seperti ini dalam diri abang itu ada berpengaruh tidak dengan calon-calon yang lain? Atau mungkin ada nilai lebih yang bisa abang berikan untuk kandidat bupati bahwa saya itu lebih layak untuk I di Kabupaten ND dibanding yang lain begitu? Ada tidak poin-poin seperti yang ditawarkan? Atau mungkin nanti ketika mekanisme ya lobby-lobby gitu jual, namanya kandidatnya bisa jual diri, mau tidak mau? Begini. Kalau berbicara kelebihannya orang lain yang menilai, tapi kehidupan hari-hari kita kan masyarakat juga tahu. Terus persoalan KI, saya rasa itu kan tradisi saja. Artinya kalau kakak juga tidak ada yang salah. Tapi karena ND ini salah satu barometer kabupaten di Indonesia yang ada keunikannya, yaitu keunikannya itu kerukunan. Kerukunan ya. Karena perhubungan persaudaraan dari dulu, lahirnya kota Pancasila, kota Bung Karno, nilai-nilai itu sampai detik ini diusung dan dibawa terus, sehingga menjadi modal kuat untuk kabupaten dan bisa bila perlu jadikan contoh bahwa kerukunan dan toleransi. Kalau berbicara di Indonesia toleransi, kalau bicara di ND saya rasa orang ini tertawa. Orang ini tidak berbicara toleransi, mengimplementasikan toleransi ya. Toleransi itu ada dari sini ya. Dari sini nih. Kira-kira begitu. Nah abang ini ada lagi saya. Mungkin ya ini abang jujur. Mungkin adakah mungkin pembicaraan mungkin di internal, mungkin dengan keluarga atau juga mungkin dari ya siapa tahu kumpulan-kumpulan bapak-bapak pemuka agama yang lainnya, tokoh masyarakat, tokoh adat, mungkin yang tokoh masyarakat, alim ulama yang di Kabupaten ND bisa memberikan sesuatu dorongan untuk abang, mungkin kekuatan untuk abang. Ada tidak pembicaraan begitu? Bahwa ya Abang Damran memang bisalah kalau kita dorong sebagai figur muslim yang bisa kita dorong untuk mendampingi bupati begitu. Ada tidak pembicaraan itu? Opini-opini sih sudah bergulir. Terus saya kan tanya, apakah patut nggak saya ini masih banyak yang bagus-bagus. Mereka mungkin mewakili orang tua mereka dengar desas-desus itu, anak muda atau orang yang membawa mulut ke saya, beliau pantas. Cuma bahasa itu saja, pantas. Tapi penjelasan yang lain? Saya kan tidak mau korek karena menyangkut diri saya. Kalau saya korek kan saya amini saja, saya guyon saja. Terus ini Bang, ini tidak usah terlalu ini ya. Saya langsung jujur. Mungkin sejauh ini sudah pernah berkomunikasi dengan calon bupati mungkin? Ada yang mau maju bupati? Ada apa itu? Dari mana itu? Partai tapi apa? Dalam konteks silaturahmi. Dari partai apa tuh Bang? Kalau boleh sobat milenial bisa tahu lah gitu. Konteks silaturahmi, hari lebaran, say hello. Hanya saya secara pribadi, mohon maaf, ibarat ini kan kita tunggu di persyuting. Kita kan mau maju kan, saya pihak perempuan. Atala emai sudora ateo rambu wajah harus asik. Ya kan, ya gimana ya? Ada etika budaya kita, tradisi ini tetap kita usung. Kita jaga, biarkan biasanya nggak taki. Kalau mai raja jauh are, beliski apa kita jauh. Jadi kalau sudah bicara Belix ini nanti kita ingat lagi saya kapan saya nikah. Nah, memang satu jalan harus begitu sudah. Siap. Jadi pada posisi ini sudah punya komunikasi internal yang bagus ya. Tinggal mungkin di posisi mungkin kita tinggal mau cari siapa yang bisa berpasangan. Kita menunggu siapa yang meminta kita. Atau mungkin ada langkah-langkah yang diambil dari Partai PAN sendiri untuk mengusung Abang, mungkin sudah melakukan pendekatan dengan. Kalau secara partai sudah. Dengan partai apa kira-kira?
Ya Golkar. Dengan Golkar ya. Gerindra. Siap. Ini seru nih kalau saya bicara Golkar nih. Aduh, ini seksi nih. Apakah mungkin ini juga karena memang dalam satu kesatuan Partai Koalisi Indonesia Maju kemarin yang Pilpres atau belum ke tahap itu, tapi trennya mungkin karena tren nasional lah ya, mungkin kecocokan iklim karena dari atas sampai ke bawah. Okay. Tapi kan tidak tutup kemungkinan dengan siapa saja untuk membangun ini berkoalisi. Oke. Ya, semoga saja Abang bisa survive gitu dalam artian dapat pasangan yang sesuai dan moga di 2024 bisa maju. Memang saya melihat karena jujur kan beberapa isu-isu kader muslim juga banyak sekali yang dimajukan jadi wakil bupati. Ya, tentunya juga ada juga Pak incumbent kita ya, Pak Jafar yang tetap akan maju sebagai Bupati ND. Jadi ini juga bisa melihat konstelasi. Jadi tadi saya jelas panjang lebar itu maksudnya saya begini, apa sih yang bisa dijual gitu, apa yang bisa ditawarkan oleh seorang Damran Baleti untuk menjadi seorang figur wakil bupati di Kabupaten ND yang sekiranya bisa diterima oleh keluarga kita seluruhnya masyarakat Kabupaten ND. Dan itu bukan cuma Damran Baleti saja seorang, bahwa kita orang ND harus berprinsip, mari kita gawi bersama, mari kita bangkit bersama bahwa ND ini butuh kita semua, butuh kita menjaga harmonisasi sehingga apa ya, ini biar cepat bergulir. Karena apa? Di ND ini potensinya sangat besar, luar biasa, ya toh. Kita memenuhi infrastruktur laut, darat, udara ada, terus tidak dimiliki oleh kota, kabupaten, provinsi lain di Indonesia itu, bahwa ini ada keunikan tadi, bahwa ada Bung Karno, ada kota Pancasila. Ya, ini luar biasa. Kita kalau orang tanya di Jakarta, kalau di NTT lagi ada keributan kayak 1998. Teman-teman di Jakarta, bahkan dunia TNI dan Polri, ini bagaimana? Oh, ini aman. Artinya ND itu jadi barometer ukuran. Nah, jika kita orang ND tidak mempersiapkan dengan baik tata kepemimpinan, kita rugi. Harus sudah saatnya. Ini 78 tahun merdeka ini. Oke, Sobat Milenial ini sudah banyak juga. Tapi ini saya mau buat pertanyaan terakhir. Semoga Om bisa jawab lah. Kira-kira sebelum kan di internal PAN ini kan sudah fix nih akan mendorong Om ketika memang sudah dilamar kan akan mendorong Om untuk dijodohkan lah dengan paket yang dengan calon bupati yang dari partai lain untuk bisa dikawinkan sehingga bisa maju ke Pilkada 2024. Saya rasa mungkin Om secara pribadi punya program untuk ND itu apa saja yang mau dalam pikirannya Om yang sebagai calon mungkin kan harus ada kita punya namanya kita mau jadi pemimpin kan otomatis ada program. Kira-kira apa saja program-program yang sudah ada dalam pikiran Om, baik itu secara ya seperti Om tahu lah, secara infrastruktur, secara SDM, secara ekonomi, secara yang lain-lain, kesehatan gitu. Kalau dengan infrastruktur, bahwa hal yang paling besar ini penataan. Ini kan yang ada kan banyak kan peninggalan Belanda. Dan contoh sekarang musim hujan beberapa minggu lalu, jalan bawah ini adalah langganan yang cukup aktif menerima banjir. Dan ini pemerintah harus ambil langkah cepat karena akan mempengaruhi infrastruktur yang lain, contoh bendara, ada rumah ibadah, dan ini hal-hal yang seperti ini contoh kecil aja jalan bawah ini. Ruas itu harus perlu skala prioritas. Dan kedua, tentang sumber daya manusia, kalau kita mau jujur, pemerintah Kabupaten ini tidak punya bank data. Tidak punya bank data ya. SDM kita. Bahkan saya dengar kemarin waktu COVID, ada yang menjanjikan. Tapi sampai hari ini tidak praktek. Ini sehingga masyarakat mengamini bahwa politik itu kotor. Sesungguhnya tidak. Kalau bilang oknum kotor, saya setuju. Kalau Damran Baleti kotor, siap ya. Kalau politiknya tidak? Tidak. Karena politik itu menata kehidupan supaya lebih baik. Terus ya, soal kesehatan, pelayanan, masih banyak. Rumah sakit kau tebus obat di luar. Karena mereka punya sudah apa? BPJS. Tebus di luar. Ya kan tanggung pribadi. Harusnya itu ditanggung negara. Nah, ini hal-hal yang ini.
Terus soal pendidikan. Pendidikan. Ini adalah kota pelajar. Tapi menata pendidikan supaya lebih elok itu. Anak-anak yang mau lanjutkan pendidikan lebih tinggi juga, Pemda tidak pernah memfasilitasi. Ini harus. Jadi memang itu masuk dalam programnya? Ya, harus masuk di program. Bahkan jadi program unggulan lah karena SDM itu. Karena mereka itu yang ke depan membangun bangsa ini. Berarti secara skala prioritas dari banyak aspek kehidupan yang ada di kabupaten ini masih banyak sekali ya yang tidak bisa. Banyak sekali. Atau terus dalam posisi ini kira-kira menurut Abang penilaian kinerja pemerintahan kemarin bagaimana sehingga ini ya standar. Menurut Abang standar. Bagus sekali kah atau dari 100% lah berapa persen? Ya kita harus berlaku adil lah. 50-50. Ya, 50-50. Jadi itu menjadi PR-nya Abang untuk bisa merubah kabupaten ini. Semoga Abang segera mungkin dapat pasangan yang pas ya. Ya Partai Golkar, nantilah kita coba silaturahmi lagi dengan Gerindra. Oh, dengan Gerindra juga. Semoga cita-cita Abang bisa bisa didengar oleh calon bupati. Kan juga banyak juga calon bupati yang mungkin bisa melihat potensi dan juga kan yang Abang tawarkan bukan cuma dari segi Abang juga punya partai kan, secara partai PAN punya kursi kan. Itu bisa ditawarkan untuk dapat dipinang oleh calon bupati ketika Pilkada 2024. Sobat Milenial, ada banyak cerita tentang seorang Abang Damran Baleti. Walaupun tadi banyak rahasianya, jawabnya juga ya seadanya, tetapi punya program dan dapat menilai bahwa banyak aspek di Kabupaten Ende yang memang harus kita benahi, bukan berubah, kita benahi dari segi ya tata pemerintahan, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain. Memang ya untuk berproses menjadi lebih baik kita butuh politisi-politisi yang mempunyai cara pikir sehingga dapat menjadikan lompatan-lompatan perkembangan kabupaten ini menjadi lebih baik ke depan. Sobat Milenial, mungkin sebelum saya mengakhiri, mungkin Om ada pesan-pesan untuk teman-teman Sobat Milenial atau mungkin ada sesuatu yang mungkin disampaikan? Oke, baik. Ya, khususnya ya sobat-sobat milenial, bukan di tangan politisi membangun daerah ini, tapi kita bersama. Justru di generasi muda lah, di sahabat-sahabat milenial ini, Ende ini butuh sentuhan dari generasi muda yang lebih fokus lagi ke hal-hal banyak gitu. Contoh di dunia olahraga, mari kita bangkit. Ada sesuatu, mari kita diskusi. Jadi setiap persoalan pasti ada solusi. Yang penting kemauan yang paling utama. Oke. Sobat Milenial, saya tanda petik di kemauan sehingga kita bisa menjadi seorang anak muda yang bisa lebih baik dan lebih maju ke depan. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana ate, tahun ote, salam spirit.